yang apa-apa rekam terus ya kamu tadi gak mikir apa-apa ya kelihatan banyak bikin dibuat baru bikin semua dan nilai hampir 40 juta beri waktu pada saya melayani kira dengan jiwa maka semua akhirnya dan fokus kita fokus melayani jangan menjanji Tuhan ku
Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang selalu membukakan hati Bapaknya. Kalau kita mengatakan kita anak Yesus, kita harus selalu membukakan hati Yesus. Apa yang Yesus mau? Apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita? Dalam menyapa dan memuji. Saya lagu ini luar biasa sekali. Hari terakhir kami di gereja, Tuhan kasih satu lagu ini yang luar biasa. Saya mau belajar seperti Yesus. Sama yang seperti Yesus. Mari kita layani lebih lagi seperti Bapa dari Pastor Yesus. Bapa, ku meminta firman-Mu yang mulia, yang mulia dalam pandangan-Mu. Bisikkannya hati hidup ini. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita. Waktu kau lihat. Sekali lagi baru saudara. Bapa, ku meminta firman-Mu. Kita mengingat dalam waktu kita tiba. Kita benar-benar ada bersama dengan Dia. Sampai hari ini kami terus melayani Tuhan. Karena kami menyenangkan Dia. Kami hanya mau menyenangkan Dia. Tidak ada yang lain. Seperti Yesus, seperti Yesus, Dia seperti-Mu, sama-sama-Mu. Seperti Yesus, seperti yang selalu memberikan hati-Mu. Saya rindu Bapak Saudara, hari seperti Yesus yang menyerahkan hati Bapaknya sampai terakhir, sampai dia bilang Bapa sudah selesai, sampai dia mati. Dia tetap menyerahkan hati Bapaknya. Kita semua adalah hamba. Kita semua diberi Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kita harus diberi hidup dalam kegiatan melayani Yesus. Mari kita berkata kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Dengan tulus kau melayani Dia, menyenangkan Dia. Apa yang kau minta, Bapa berikan bagimu, Bapa sediakan bagimu. Tetap setia sampai akhir. Tetap berdiri teguh, jangan goyah. Lihat Yesus. Apapun yang kau alami hari ini, saya percaya Yesus mengasihi.
Tuhan kasih. Bapak kami sudah selesai ibadah awal. Kami bangga atas Engkau, atas roh yang hidup. Kami berdoa untuk Pastor Yunus. Dia adalah sahabatku Tuhan. Sehingga kami melangkah dia tahu benar sampai hari ini. Dia melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam tempat ini. Berkati dia Tuhan, lebih lagi. Berkati istri dan anak-anaknya. Berkati usaha. Berkati juga Amang Siman Kolik dan Ibu Gereja GPI. Tuhan angkat, Tuhan promosi, Tuhan pemulihan. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan berikan. Bahkan itu belum terucap dari mulut mereka. Tuhan, Kau sedia. Mari kamu katakan kita dan kita yang ke atas. Terima kasih. Sungguh baik Kau Tuhan. Sungguh baik Kau Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah kau dari tempat ini. Bawalah berkat Tuhan, bawalah kasih-Nya menyertai kau dari hari ini sampai Maranatha. Segala penyakit ditolak dalam nama Yesus, segala kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Berkat-berkat-Mu dicurahkan dari surga. Berkat Abraham, besar Ishak dan Israel turun atasmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tak memerlukan daerahku. dan berbangsa, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
yang dikasih Tuhan. Siap meninggikan Tuhan dalam sorak-sorai. Mari sama-sama katakan.
percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menolong kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Dalam keadaan apapun juga, sesulit apapun juga, kami telah percaya pertolongan-Mu tetap terjadi bagi kami. Itulah sebabnya kami akan tetap berpegang kepada iman kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau adalah jalan keluar bagi kami, Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami, Engkau adalah sumber pemulihan bagi kami. Dan kami juga percaya Tuhan, harta surga yang mulia sudah Kau berikan bagi kami untuk supaya kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Kami akan diam, akan membuka lebar-lebar hati pikiran kami, supaya firman menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, dan supaya langkah kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tetapi kami terus berjalan sesuai dengan tuntunan dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Ya, ini ibadah yang kedua. Kita lihat semua rata-rata yang hadir tadi ibadah pertama. Baik saudara kasih Tuhan, saya akan membagikan satu firman berbicara tentang memberikan yang terbaik untuk ibadah yang kedua ini. Lalu tadi saudara sudah mendapatkan pesan tentang kemenangan besar, maka sekarang saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dengan satu tema perikop, yaitu memberikan yang terbaik. Amin. Saudara siap memberikan yang terbaik? Baik, ayo kita belajar bersama di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya percaya setiap orang percaya anak Tuhan hafal ayat ini. Siapa yang nggak hafal? Katakan. Ternyata semua hafal. Berarti saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kalau yang ada yang nggak hafal, berarti bukan anak Tuhan. Haleluya. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Seringkali kita sudah dengar, seringkali kita sudah baca, tetapi seringkali kita juga banyak yang tidak mengerti tentang ayat ini. Tetapi pada sore hari ini, mari kita belajar bersama mengerti akan ayat ini. Ayat ini merupakan ungkapan daripada isi hati Tuhan kepada setiap orang. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ini, dalam satu perikop, itu diawali adalah dengan yang namanya percakapan antara seorang Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan dia ketua sinode, kira-kira seperti itu ya. Dengan pemimpin agama Yahudi. Siapa itu Nikodemus? Yang kedua, Nikodemus ini adalah seorang pengajar atau seorang guru agama. Bisa dikatakan dia adalah seorang dosen. Saya percaya kalau bicara tentang pengajar, bicara tentang dosen, yang bicara tentang pemimpin agama, maka kitab-kitab itu sudah apa? Orang Jawa ngomong ngelontok di luar kepala katanya, sampai longsor apa? Lupa semua kira-kira gitu ya, karena di luar kepala ya. Jadi Nikodemus ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang berintegritas, orang yang terpandang. Tetapi satu kali Alkitab mengatakan malam hari Nikodemus ini diam-diam datang kepada
malam hari dia datang. Kalau tidak siang hari dia datang. Oh, mungkin alasan yang pertama bisa saja Nikodemus ini sibuk dengan pelayanannya ibadah. Kalau orang sudah terkenal, orang hebat, memimpin sinode, pasti jadwal pelayanannya penuh, padat. Jangankan saudara, dia mau menjumpai seseorang, orang lain mau ketemu dia saja susah. Saudara pernah nggak? Saudara kepingin ketemu dengan orang yang terkenal, orang yang hebat, tiba-tiba saudara datang terus ketemu, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Bikin janji dulu. Sudah bikin janji kadang bereset. Lebih susah ketemu orang tersebut daripada ketemu Tuhan Yesus. Kalau ketemu Tuhan Yesus, setiap hari, setiap saat kita mau ketemu. Tapi begitu mau ketemu orang yang terkenal, yang hebat, minta ampun susah. Nah, mungkin Nikodemus ini begitu banyak pelayanan, banyak jadwal sehingga tidak ada waktu atau kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin alasan yang ketiga, kenapa Nikodemus datangnya malam hari, nggak siang hari? Bisa saja Nikodemus gengsi, mulai berpikir, aku orang terpandang, aku orang terkenal, orang berintegritas, orang hebat, saudara. Banyak orang yang menghormati saya. Kok mau ketemu sama tukang kayu? Kira-kira ngomongnya begini, gak level. Sehingga dia datang pada malam hari. Nah, disitulah terjadi satu percakapan yang begitu penting. Pada waktu Nikodemus berbicara sama Tuhan Yesus, Nikodemus menyanjung Tuhan Yesus, dikatakan, aku tahu engkau guru yang diutus Allah. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara, Nikodemus menyanjung Tuhan Yesus dengan harapan kira-kira dapat sanjungan kembali. Saudara, kalau katakan saudara sanjung sama orang, senang gak kira-kira? Wah, senang. Wih, yang nyanyi tadi enak suaranya, kira-kira gitu. Kira-kira si nyanyi seneng gak nyanyi? Wah, di rumah gak berhenti nyanyi gitu. Wah, main musiknya, wah hebat, luar biasa. Seneng gak? Pasti seneng. Wih, khotbahnya hebat, wah seneng. Pulang sampai gitu. Aku kok beneran. Tapi pada waktu Nikodemus menyanjung Tuhan Yesus, bahwa salah jawaban Tuhan Yesus tidak mengenakan telinganya itu. Tuhan Yesus berkata, jika engkau tidak dilahirkan kembali, tidak akan bisa melihat kerajaan. Wah, ini teguran. Maka Nikodemus menjawab ulang, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Apakah aku mau bisa masuk rahim ibu kembali? Dengar baik. Ternyata Nikodemus ini yang katanya orang hebat, orang pintar, orang luar biasa, dia tidak mengerti tentang prinsip kerajaan surga. Berapa banyak orang Kristen juga seperti itu, sudah pelayanan hebat kemana-mana, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti prinsip kerajaan surga. Yang ada dalam pikiran Nikodemus, dalam benak pikiran Nikodemus adalah hal-hal yang dunia. Dari inilah Tuhan Yesus prihatin, sangat aku kecewa. Katanya kamu mengerti Taurat, mengerti firman, mengerti kitab, tapi kamu tidak mengerti tentang hal-hal kerajaan Allah. Maka muncullah ayat ini curahan hati Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya perkataan ini yang pertama
Tuhan ingin memberitahu bahwa Allah itu sangat mengasihi akan dunia ini. Siapa itu Allah? Siapa itu dunia? Allah adalah sang pencipta. Amin. Allah adalah sang pencipta, Dia adalah sang penguasa. Dia memiliki power kekuasaan penuh tanpa didahului. Itu adalah Allah. Dia mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, sedangkan dunia ini termasuk saudara dan saya, itu adalah ciptaan. Jadi tidak akan pernah mungkin satu ciptaan akan lebih berkuasa atau lebih besar powernya, kekuasaannya daripada penciptaan. Jadi ciptaan itu selalu ada di bawah pencipta. Makanya yang harus mengasihi lebih besar adalah si pencipta. Allah adalah sang pencipta. Dia mengatakan begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Kenapa kepada dunia? Kepada saudara. Karena saudara dan dunia ini dan saya semuanya adalah ciptaannya Dia. Kita semua adalah milik kepunyaannya. Amin. Ayo kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 lanjut, dia datang. Ia datang, siapa? Yesus datang kepada siapa? Milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Saudara dan saya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ironis sekali. Seandainya saudara punya anak, kemudian anak saudara diculik sama orang, kemudian orang itu minta tebusan begitu banyak, saudara mau nebus gak? Mau nebus, seberapapun juga mau nebus. Kenapa? Saudara mengasihi anak saudara. Maka dengan segala upaya, saudara berusaha untuk mendapatkan anak saudara kembali. Nah, tapi ironisnya, setelah dia datang kepada milik kepunyaannya, tiba-tiba anak saudara menolak saudara, tidak mau menerima saudara. Apa yang terjadi? Sakitnya minta. Bukan sakitnya di sini, sakitnya minta. Dan itu yang terjadi. Allah mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, semuanya. Dia datang ke dunia, tapi pemilik kepunyaannya tidak mau. Kasihnya begitu besar. Kenapa? Kasihnya tak terbatas. Karena Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Allah. Saya pernah sampaikan bahwa kasih Allah itu adalah kasih walaupun saudara nakal, walaupun saudara meninggalkan Tuhan, walaupun saudara menyakiti Tuhan, Dia tetap mengasihi saudara. Tangannya tetap terbuka untuk menyambut kedatangan kita semua. Tetapi kasih manusia adalah kasih jikalau. Jikalau kamu mengasihi aku mengasihi. Jikalau kamu baik sama aku baik sama. Itu berbeda. Kasih Allah tak terbatas, tapi kasih manusia terbatas. Jadi yang pertama keluarnya ini Allah ingin mengatakan aku ini mengasihi. Allah itu adalah Allah yang kasih. Seberapa kamu hilang mana, seberapa kamu rusaknya, aku tetap mengasihi. Ingat adalah cerita tentang anak yang pemula, orang tuanya belum meninggal, belum mati, belum meninggal, sudah diminta warisannya. Kemudian dia tinggalkan orang tuanya dengan membawa harta benda sebanyak-banyaknya. Dia habiskan semuanya. Pada waktu dia sudah habiskan itu harta kekayaannya, dia mulai menyesal. Tetapi apa yang terjadi? Bapaknya tetap menunggu dengan membuka tangan. Kapanpun anak itu kembali, bapaknya menyambut dengan baik.
Itulah kasih Allah. Jadi Allah mengatakan begitu kasih Allah akan dunia ini, karena saudara dan saya adalah milik dunianya dan kasih dan tulus. Kemudian yang kedua, bukan cuma berbicara bahwa Allah mengasihi, sebagai bukti Tuhan mengasihi, maka dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu memberikan anaknya yang tunggal, harta surga. Anaknya yang tunggal ini adalah harta surga, diberikan kepada saudara dan saya. Kurang apa? Artinya di dalam kasih Bapa itu ada pengorbanan. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, kemudian dia tidak mau berkorban, bicara bahasa Belanda Belgetis. Saudara punya pacar, ya, diapeli, saudara diajak jalan-jalan, saudara nggak diajak makan, mau nggak? Mau. Kalau punya pacar model gini, wes tinggalkan dengan laris itu. Kenapa? Dia ngomong I love you, aku mencintaimu, aku mengasihi kamu, tapi dia tidak mau berkorban. Berapa banyak orang model ini? Ada lagi saudara. Oh, kalau pacaran waktu mati-matian, wah sudah dimanapun diantar, semua dikorbankan. Tapi itu sudah jadi suami istri. Wah bicara. Disuruh nganter nanti Indomaret depan udah gelap saudara. Ada nggak seperti ini? Oh, ada. Tahu di sini saudara. Itu ada di tetangga saya. Kalau pacaran jauhnya 1 jam perjalanan, yes, mau. Hujan bledek berangkat saudara. Itu waktu pacaran. Waktu sudah jadi suami istri, anterin ke depan, beli ke Indomaret, ke Alfamart. Besok saja. Begitu ngomong begitu, kalau ada yang mau jadi seperti itu tanya, apakah kamu mencintaiku? Kalau dia ngomong, jangan mencintai, itu ngomong tok kasih, ngomong tok cinta, tapi nggak ada bukti. Bapa di surga membuktikan. Saya banyak pelayanan di daerah, di desa. Bicara itu banyak yang berangkat ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Saya tidak menyalahkan mereka bekerja di luar negeri. Saya tanya kadang-kadang, kamu berangkat ke luar negeri apa? Ya Pak, karena saya mengasihi anakku, saya mencintai suamiku, jadi saya mau menolong membantu suamiku untuk mencari penghasilan. Dan mana-mana itu semua. Kemudian yang perempuan juga, yang laki juga saya mencintai istri. Saya mencintai istri, maka aku berangkat pergi ke luar kota. Ya tidak apa-apa. Kemudian yang di rumah saya tanya ini, kapan istri pulang? Kapan suamiku pulang? Jawabnya belum. Ya belum tahu Pak pulangnya kapan. Saya sudah nggak peduli dia pulang atau tidak, tapi saya tetap mencintai dia. Yang penting uangnya yang pulang. Halo, ada nggak seperti ini? Banyak, bukan cuma ada, banyak. Nggak apa-apa, nggak boleh, nggak apa-apa nggak pulang. Yang penting berarti saudara cinta. Bukan cinta suamimu, bukan cinta istri. Apakah itu yang disebut kasih? Tidak. Kasih Bapa tidak seperti itu. Kasih Bapa penuh dengan pengorbanan. Ada sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dikorbankan. Bapa memberikan harta surga anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Inilah yang terjadi. Jadi ungkapan Tuhan, aku bukan cuma mengasihi kamu dengan omongan saja.
saja, tetapi aku buktikan dengan memberikan anakku yang tunggal sampai mati di atas kayu salib. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Paling tidak di atas kayu salib ada 4 pertukaran yang terjadi. Yang pertama pertukarannya adalah yaitu dosa kita diganti dengan pembenaran oleh Allah. Dosa kita diampuni di atas kayu salib. Amin. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh darah yang mahal. Itu adalah pertukaran yang pertama yang terjadi. Satu negosiasi yang begitu berat. Mestinya kita ini adalah orang yang binasa, yang tidak ada lagi pengharapan, tetapi oleh karena pengorbanan Allah di atas kayu salib lewat anaknya Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Kita dibenarkan, kita dilayakkan di hadapan Tuhan, dan kita dijadikan biji mata Tuhan. Artinya kita adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi pengorbanan yang luar biasa itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pengorbanan ya arti pertukaran yang kedua adalah bahwa tutup diganti dengan berkat. Mestinya kita ini adalah orang yang tertutup. Kalau kita melihat silsilahnya dari atas di dalam Kejadian, bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari manusia itu, kemudian manusia itu bersembunyi dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kemudian mereka ditanya pada yang aku, Adam ngomong begini, wanita itulah yang memberi buah kepadaku, maka aku mah. Kemudian Hawa ditanya, Hawa berkata apa? Ular itulah yang memberi kepadaku. Tidak ada keterbukaan, tidak ada pengakuan, dan akhirnya di ayat yang ke-17 Kejadian pasal yang ketiga dikatakan tertutup. Jadi semenjak itu manusia menjadi manusia dan manusia menjadi tertutup. Dan waktu mencari nafkah dengan susah yang lagi. Kemudian yang perempuan waktu melahirkan dengan segala penderitaan. Ada tutup. Nah, dan itu kita tidak bisa lepaskan. Kita berusaha bagaimanapun tidak bisa. Tetapi puji nama Tuhan, oleh Kristus Yesus anak Allah yang hidup dan dikorbankan bagi saudara-saudara, Dia menggantikan kita di atas dosa. Tutup itu dirubah menjadi berkat. Sehingga yang dulunya, yang mestinya kita ini adalah orang-orang terkutuk, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kenapa demikian? Karena Bapa di surga adalah Bapa yang suka memberi. Jadi pertukaran yang kedua di atas kayu salib yaitu untuk diganti dengan berkat. Pertukaran yang ketiga terjadi di atas kayu salib adalah yaitu penyakit kita diganti dengan kesembuhan. Jadi segala sakit penyakit saudara dan saya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Kristus lewat hidup Kristus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ada terjadi pertukaran. Pertukaran yang keempat adalah kemiskinan diganti dengan kekayaan. Nah, kita mengatakan kita ini yang miskin dijadikan ini adalah pengorbanan yang luar biasa yang terjadi di atas kayu salib, di mana kita sering tidak mengerti akan hal ini. Dan ini adalah bukti kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Bukan cuma ngomong saja, bukan cuma teori saja, tetapi Dia membuktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sebagai kalau dulu saudara kasih Tuhan zaman perjanjian lama, orang mau ditebus dosanya, orang mau dibenarkan, ya, orang menghapus salah dan segala macam.
maka dia harus mengorbankan hewan, dikorbankan. Dan pengorbanannya bukan cuma sekali, berkali-kali, terus. Sedangkan kita sekarang, puji Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita ada di dalam Kristus dan kita menjadi ciptaan baru, maka anak domba Allah itu dikorbankan cukup sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya maaf bicara, kalau tahun demi tahun ada hari hanya korban sesuatu. Kenapa orang Kristen tidak? Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu, dan saya katakan begini: kenapa orang Kristen tidak lakukan itu? Padahal di dalam kitabnya sudah katakan bahwa orang Kristen sudah ditebus lunas oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah satu pertukaran yang luar biasa terjadi di kayu salib. Makanya di atas salib itu, di salib itu ada kekuatan Allah yang begitu besar. Kalau orang-orang dulu, zamannya mama-mama saya ini, kalau berdoa begitu, sembunyikan kami Tuhan di balik salib. Jadi kita ini minta Tuhan disembunyikan di balik salib yang mana? Ini orang tua terbaru. Di sini ada kakak mama masih ingat doa itu. Mama saya kalau doa juga sama seperti itu. Jadi salib itu adalah kekuatan. Kemudian saudara kasih Tuhan, dari ungkapan dua yang tadi itu, bahwa Allah itu mengasihi dalam bentuk dikorbankanlah anaknya yang tunggal, maka yang ketiga dikatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini adalah tujuan daripada Allah mengasihi saudara dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah tujuan kasih itu sebenarnya, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak binasa, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi di ibadah yang pertama saya katakan, ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup di dalam Kristus, sama orang yang di luar Kristus. Kalau orang yang di luar Kristus, dia mengalami satu kehidupan, dua kematian. Kehidupan yang pertama yaitu hidup di dunia. Kemudian kematian yang pertama adalah kematian di dunia. Kemudian kematian yang kedua adalah mati kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada jaminan keselamatan. Dia tidak ada yang menjamin. Tetapi orang di dalam Kristus, dia mengalami dua kehidupan, satu kematian. Kehidupan yang pertama yaitu hidup di bumi. Kematian yang satu kali dan selama-lamanya yaitu mati di bumi. Kemudian kehidupan yang kedua adalah hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena apa? Ada jaminan daripada Kristus Tuhan Yesus. Makanya saudara kasih Tuhan, tujuan daripada kasih Bapa mengorbankan anaknya yang begitu besar, mengorbankan harta surga itu dengan satu tujuan, supaya kita diselamatkan. Amin. Saudara sudah yakin tak saudara diselamatkan? Ayo. Ya, kita saudara. Amin. Kok begitu? Amin. 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 Kita semua diselamatkan. Saya waktu belum bertobat, saya ditanya sama orang, kamu kalau hari ini nanti kapan mati, yakin nggak masuk surga? Saya mulai bingung saudara, belum bertobat. Saya pikir dosaku masih banyak. Ini sudah Kristen ini, tapi belum bertobat. Lalu mati, kepinginnya masuk surga, tapi ada pertanyaan, kalau kamu mati masuk surga nggak jadi?
mana itu? Saya katakan gak yakin. Kenapa? Karena dosa itu masih ada. Banyak orang Kristen juga gak yakin karena mereka berpikir dosanya masih banyak. Ingat, saudara kasih, maut dan dosa sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita adalah orang yang diselamatkan. Jadi kalau hari ini kapan sudah kita di dalam Kristus dan mati, maka kita pasti diselamatkan. Itulah keselamatan, tujuan utama yang sudah Tuhan berikan bagi kita, saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga harus memberikan yang terbaik? Yes. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, ini adalah ayat yang paling terakhir. Sebenarnya sudah paling terakhir, karena waktunya begitu cepat. Saya sudah dikasih kode juga. Kalau melewati saya nggak boleh pulang. Ya, Roma 12 maksud saya. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup. Hidup itu aktif. Amin. Jadi kita jadi orang Kristen harus aktif, hidup, kudus, tidak bercacat. Itu yang Tuhan. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan akan supaya kita semua gereja Tuhan tidak bercacat. Amin. Mari kita berdoa. Nyanyikan satu lagu di hati kita. Inilah kamu Tuhan. Biarlah hidup ini menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau sudah memberikan nyawamu di atas kayu salib untuk kami.
dengan Tuhan kasihkan politik mereka. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sekali. Tuhan masih memperkenankan kami untuk dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam perdana miracle malam ini. Kiranya perdana ini bukan menjadi yang terakhir, tetapi akan membuka jiwa-jiwa untuk hingga akhir zaman kesudahan zaman ini. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semuanya kiranya pujian ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, menyatakan kasih setia. Kasih Yesus mengalir memenuhi hatiku, menjadi berkat sesama. Kasih Yesus mengalir memenuhi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, menyatakan kasih setia. Kasih Yesus mengalir memenuhi hatiku, menjadi berkat sesama. Kasih Yesus obatkan api hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir memenuhi hatiku, menjadi berkat sesama. Kasih Yesus mengobatkan api hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Haleluya. Berkati kami semuanya. Miracle berjaya hingga akhir. Tuhan, mari kita lambaikan tangan Tuhan Yesus. Ibadah yang luar biasa, semuanya cukup. Saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir, Pastor Yunus, Santoso dan Pak Sakria, semua teman-teman mereka lambaikan tangan. Terima kasih kehadirannya. Saya juga terima kasih untuk Bunda dan Pak Bunda luar biasa. Pak Bunda dan Pak Bunda adalah sahabat. Jika saya belum berbeda, saya sudah ada di semuanya. Berikan lambaikan tangan untuk Bunda dan Pak Bunda. Saya terima kasih sahabat Bunda. Lambaikan tangan untuk Pak Jody. Semua teman-teman, terima kasih. Kami ada karena doa kalian. Kami bisa berdiri karena doa. Dan kalian mengasihi kami, kalian doakan kami. Jujur, saya juga menunjukkan doakan kami. Dari kalau saya bukan apa-apa,
Jika saya merasa Tuhan, Tuhan akan bisa bagi gereja. Saya ingin ajak nyanyi satu lagu, Bapak mau indah, seperti itu. Kita belajar yang lagu ini. Sebelum kami dapat tempat ini, saya berdoa Tuhan, kami gak punya uang, kami harus turun dari rooftop, dan itu cukup mahal, 30 juta, kami harus bayar. Bahkan orang itu saya minta waktu, dia bilang, kalau tambah waktu 2,5 juta satu bulan. Saya nangis dengan Tuhan. Bilang Tuhan, aku gak punya duit, tapi aku punya Bapa yang baik. Waktu Engkau mengutus aku untuk menjadi hamba dari yang tidak ada menjadi ada. Dan aku tahu Engkau menyediakan semua yang terbaik dalam hidup. Ini dia, mari jadikan Yesus number one dalam hidup dan pelayanan. Maka Tuhan akan memberkati. Perbuatan yang ajaib Tuhan berikan bagimu dan saya. Saya waktu diberi detik-detik terakhir, saya bilang, Tuhan, aku tidak punya uang, Tuhan. Aku gak punya uang, aku gak bisa apa-apa, Tuhan. Jangankan itu, Tuhan, untuk kehidupan aja pas. Tapi Dia Bapa yang baik. Aku tahu sekali Dia memilih kau dan saya. Dia akan terus melanjutkannya. Pada hari kemudian, waktu kami jatuh tempo, kami belum punya gedung. Kalau Tuhan berkati kami sukses, semua ini adalah pemberian Tuhan. Jibol semua pemberian Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa maksudmu kasih semua ini? Kami belum punya gedung. Kami orang bilang, ada akan kuberikan lagi. Lalu saudara, kami harus ambil 1,7 juta semua ini. Ini total ada 40 lebih. Kami gak punya uang. Sampai paling dia bilang, Pak Indra, sudah ada uang
hatimu. Engkau harus bergaul intim dengan dia sehingga engkau tahu apa rencanamu dalam hidup, apa rencananya dalam hidup. Oh, saya berdoa, saya lihat Tuhan kasih sinar tunai. Saya kemarin cerita sama Tuhan, apa maksud Tuhan? Saya tahu Tuhan sedang membuat kemuliaan di Tuhan. Mari, jangan khawatir apapun yang kau hadapi hari ini. Berserius saja dengan sahabatku. Waktu ketum ini akan habis, saya berbicara sama dia. Dia cuma bilang, lakukan. Tuhan akan menjawab. Udah bisa memegang kamu serius. Inilah hamba dan sahabat. Kami dari persekutuan hanya 3 kali pindah dia ada di kami. Kami pindah di mana di rumah dia ada dengan kami. Kami masuk ke rumah dia ada dengan kami ada di sini. Dasar Yunus adalah bukti bahwa tidak tinggal dan pati itu adalah sahabatku. Mereka tahu saya tahu semua jenis sahabat ada dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa ditandalkan. Tidak. Dunia ini kejam, makin hari makin jahat. Kalau tidak punya Tuhan, kau tidak mengenal dia secara pribadi, tidak bisa mau kenal dia. Terima kasih. Bapa, Berkatilah hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa dan luar biasa, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima
menuntun semua keluarga. Kami melihat kami yang berkas dalam setiap kami. Dan hati kami seperti Yesus yang menyenangkan Bapa. Tuhan, berkati semua sahabat-sahabat dekat, Bunda Tikno dan Pak Tikno, Pak Yunus dan keluarganya, Pak Agus pertemuan yang setia melayani, pemain musik singer WL yang setia melayani, Bu Dewi dan Pak Robert, semua teman-teman, Pak Benyamin, Bu Eli dan anak-anak. Bapak memberkati, Bapak mengasihi, Bapak mencukupkan. Pastor Michael, Tuhan memberkati. Kami menjadi seperti Yesus. Kami berjanji oleh hari ini tempat ini adalah kemuliaan. Kami tidak akan merubah kemuliaan. Berkati tempat kami di dental service di gedung ini. Berkati manajemen Pajajaran, hotel Pajajaran, serta kru dan staf memberkati semua. Biarlah kami menyenangkan hati. Mari buka tangan kami semua. Kami telah melihat kebenaran-Mu. Firman-Mu yang telah menentukan kami. Firman-Mu telah menguatkan kami. Membuat kami mengerti akan hati. Kami akan pulang dari tempat ini, Bapa. Kami minta kasih penyertaan-Mu jika atas kami. Apapun yang kami lakukan, waktu Engkau ada bersama kami, kami tidak takut dan gentar. Bahkan sekalipun maut ada di depan kami, kami tidak gentar, Tuhan. Bahkan penyakit COVID menular apapun, Engkau halau dari keluarga kami. Penyakit menular, kecelakaan maut tidak akan menyentuh kami dan anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih. Karena ada penyertaan. Mazmur 91 menjadi kekuatan bagi kami. Kami pegang janji itu. Kami pegang. Kami memberkati semua jemaat kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati Bapa, berkati dan berkati. Limpahkan dan limpahkan. Apa yang sudah Kau berbuat bagi kami gereja Miracle Service, berbuat bagi semua teman-temanku yang ada di tempat ini, keluarga